Salam sejahtera. Terpujilah Tuhan yang memberikan kita kesempatan berjumpa lagi dalam pelayanan daring ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang menjadikan kami sebagaimana kami ada pada saat ini dan dalam situasi kami masing-masing. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan juga sahabat muda yang saya kasihi, firman Tuhan diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 6. Akan saya bacakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat terkasih, Immanuel Kant, seorang filsuf dari Rusia, mengatakan ada 3 pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang. Yang pertama, saya bisa tahu apa? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Yang ketiga, apa yang akan saya harapkan? Immanuel Kant mendasarkan ketiga pertanyaan itu dengan energi yang penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, jemaat terkasih, bagaimana pendapat kita tentang pernyataan dari Immanuel Kant tadi? Dalam menghadapi pandemi corona ini, masih mampukah kita bertanya kepada diri kita, apa yang dapat saya pelajari? Apa yang dapat saya lakukan? Apa yang dapat saya harapkan? Mari kita renungkan sejauh mana hati dan pikiran kita masih berpengharapan kepada Tuhan. Dan mari kita identifikasi tingkat pengharapan kita masing-masing kepada Tuhan. Kalau mengikuti filosofi pikiran Immanuel Kant tadi, maka justru dalam situasi yang sulit ini, kita mampu bertanya kepada Tuhan, apakah makna kehidupan yang dapat saya pelajari dalam situasi ini? Apa yang harus saya lakukan sebagai orang-orang percaya? Dan setelah wabah ini selesai, apakah yang harus saya lakukan? Bapak, Ibu, dalam perikop kita Yohanes 21 ini diceritakan tentang murid-murid Yesus yang sedang dilanda wabah kesedihan dan kegalauan karena kematian Tuhan Yesus dalam satu sisi, dan juga ada kabar tentang kebangkitan Yesus di sisi yang lain. Dalam kegalauan itu mereka berkumpul dan mereka juga tetap bekerja. Mereka mencari ikan di Danau Tiberias atau disebut juga Danau Galilea. Tapi kita lihat dari teks kita bahwa mereka saat itu tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang mereka kerjakan tidak menghasilkan ikan sama sekali. Tanpa mereka sadari, ternyata dalam situasi yang sulit itu, Yesus ada di antara mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka, tetapi mereka tidak menyadari hal itu. Lalu
Yesus menyapa mereka, "Hai kawan, kamu punya ikan enggak untuk dimakan?" Apa jawab mereka? "Kami tidak punya ikan." Lalu Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan ikan." Lalu apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus itu menebarkan jala? Mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak sehingga jala itu tidak dapat ditarik kembali, saking banyaknya ikan yang mereka dapat. Jemaat terkasih, Bapak, Ibu, dan juga sahabat muda, apa arti dari firman Tuhan yang baru kita dengarkan? Ternyata tanpa kita sadari, di saat situasi sulit, di saat situasi genting, Yesus ada di tengah-tengah kita. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, mungkin kita tidak sadar bahwa ada Tuhan Yesus yang memberikan petunjuk, solusi, jalan keluar bagi kita. Seperti ketika para murid lagi galau, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus menyapa mereka, "Apakah kamu punya makanan?" Ketika mereka menjawab tidak ada, Yesus juga memberikan petunjuk kepada mereka, solusi kepada mereka, bahkan jalan keluar yang sangat-sangat brilian. Dan ketika mereka menyadari, mereka mengikuti petunjuk dari Tuhan Yesus, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bapak, Ibu, sobat muda yang terkasih, dalam situasi yang sulit seperti ini, bahkan pandemi virus corona ini, dalam berbagai masalah yang dihadapi pribadi, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ini yang perlu kita imani dan kita renungkan. Bagaimanakah kita boleh peka untuk menyadari bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, memberikan topangan kepada kita, menyapa kita bagaimana kabarnya, bahkan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya mendapatkan apa yang perlu dan kita butuhkan dalam hidup kita ini. Yang pasti Bapak, Ibu, dan juga sobat muda, mari kita mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu ketika nantinya virus ini akan berakhir, ataupun dikatakan sekarang situasi ini normal. Apa yang harus kita lakukan? Menuju kepada pertanyaan dari Immanuel Kant tadi, mari kita persiapkan diri dengan bertanya, apa yang perlu saya ketahui saat ini? Apa yang perlu dan harus kita lakukan? Dan yang ketiga, apa yang kita harapkan ketika wabah ini selesai? Bapak, Ibu, yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan lebih hebat lagi, dipakai Tuhan lebih kreatif lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguatkan kami satu persatu, sehingga kami boleh Tuhan sedia untuk melayani dan dipakai Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Bapa. Dengan doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.